Terima kasih Tuhan. Kami boleh dikaruniai kesempatan untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kau Tuhan yang selalu menyertai kami. Oleh karena kemurahan-Mu lah kami ada. Oleh karena kemurahan-Mu lah kami boleh hidup dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Shalom saudara sekalian, dimanapun Anda sedang berada. Tidak terasa, sudah 1 tahun kita melewati tahun 2020 ini. Dan kita tahu bahwa sepanjang tahun ini kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan. Kita berjuang dari awal tahun sampai akhir tahun ini. Dan kita semua juga tahu bahwa ketika kita memasuki tahun depan, tahun 2021, kita juga tetap masih harus berjuang. Perjuangan belum selesai. Ada banyak tantangan yang harus dikalahkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Untuk itu kita perlu kekuatan dari firman Tuhan. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat 23 sampai 24 yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, ketika kita harus menghadapi sebuah tantangan yang memerlukan perjuangan, apakah kita bisa mengucap syukur? Rasa-rasanya sulit. Kalau tahu kita harus berjuang, kalau tahu kita harus fight, harus melewati aneka macam tantangan dan hambatan di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Rasa-rasanya sulit orang mengucap syukur. Tetapi kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang menjelma ke dunia dalam wujud manusia. Yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam sebelum dia diserahkan untuk disalib, dia mengajak murid-muridnya masuk dalam perjamuan kudus. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ada satu kalimat yang unik sebelum kalimat ini yang diucapkan. Yesus mengucap syukur. Anda bayangkan, Yesus tahu bahwa dia akan dikhianati oleh Yudas. Sebelum Yudas mengkhianati, dia sudah tahu. Yesus tahu dia akan dijual seharga 30 keping uang perak. Yesus tahu dia akan dikhianati, ditinggalkan oleh Petrus. Ditinggalkan sendirian. Yesus tahu dia harus berjuang seorang diri. Dipukuli, diludahi, dimahkotai duri, diejek, dihina, diarak di depan banyak masyarakat. Sambil memikul kayu salib yang berat. Yesus tahu dia dipermalukan. Yesus tahu tangan dan kakinya dipaku pada kayu salib. Kepalanya dimahkotai duri, badannya dicambuk. Yesus tahu sebelum semuanya itu terjadi. Kenapa dia tahu? Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Sebelum semuanya itu terjadi, Yesus mengetahuinya. Tetapi mengapa pada malam sebelum dia diserahkan, ketika mengajak murid-muridnya ikut dalam perjamuan kudus, Yesus mengucap syukur. Kenapa Yesus mengucap syukur? Karena dia tahu meskipun dia harus mengalami perjuangan yang berat, setelah dia berhasil dalam perjuangan itu, setelah dia memenangkan perjuangan itu, ada satu hasil yang luar biasa yang dia dapatkan. Yaitu keselamatan, penebusan bagi semua manusia yang dia kasihi, yang dia cintai. Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Inkarnasinya yang tunggal, satu-satunya. Agar semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Yesus tahu
Meskipun dia harus menjalani sebuah perjuangan dan tantangan yang sangat berat, tetapi hasil yang dicapainya itu sangat berharga. Jika kita tahu bahwa di tahun yang akan datang, tahun 2021, beberapa menit ke depan kita bersama-sama akan membukanya. Kita tahu kita akan mengawali tahun 2021 dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Kita masih harus berjuang. Apakah kita harus mengucap syukur? Ya. Mengapa kita harus mengucap syukur? Satu, kita meneladani Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita tahu di balik setiap perjuangan, di balik setiap tantangan yang kita hadapi, kita bisa melihat ada sesuatu yang berharga sedang diberikan Tuhan kepada kita. Apa itu? Tuhan memberkati umat manusia. Di tengah-tengah perjuangan yang berat ini, manusia bisa menyadari bahwa dirinya lemah. Tanpa Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Di mana-mana ketakutan terjadi, manusia sadar mereka memerlukan Tuhan. Ini sebuah berkat yang luar biasa. Di balik setiap pergumulan masalah, ada berkat yang menanti di sana. Manusia belajar untuk saling tolong menolong di sana. Manusia belajar untuk saling menguatkan di sana. Manusia belajar untuk saling menghibur. Manusia belajar untuk bekerja bersama-sama dan mengesampingkan perbedaan, belajar untuk bersatu. Saudara sekalian, ada banyak hal yang indah yang bisa muncul dari perjuangan berat yang harus kita hadapi. Yesaya pasal 53, 3-7 berkata begini. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Yesus tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan. Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing orang mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepada Yesus kejahatan kita sekalian, kepada Sang Juru Selamat. Dia dianiaya tetapi membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesus bertahan dalam pertempuran itu. Dia memenangkan perjuangan itu karena dia tahu sesuatu yang bernilai pasti dia dapatkan. Demikian pula kita. Kalau tahun depan kita semua umat manusia di muka bumi ini tetap harus berjuang bersama-sama, marilah kita ingat. Ada banyak hal yang baik yang bisa muncul daripadanya. Kita bisa belajar bekerja sama, saling menolong, berbagi beban. Kita bisa belajar untuk kita lebih banyak lagi berdoa, mengandalkan Tuhan. Ada banyak orang bisa punya kesempatan untuk bertobat dan mencari Tuhan. Anak-anak Tuhan belajar menjadi garam dan terang bagi dunia ini, bagi masyarakat. Ada banyak hal-hal yang baik yang muncul dari keadaan berat yang sedang kita alami bersama-sama di seluruh penjuru dunia ini. Mari saudara-saudara sekalian, kita pakai kesempatan ini untuk menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Berdoa bagi pemerintah, berdoa bagi umat manusia di seluruh muka bumi, berdoa bagi orang-orang percaya, berdoa agar dalam perjalanan hingga selesainya wabah ini, ada kekuatan Tuhan yang menaungi umat manusia. Dimanapun kita berada, tangan Tuhan memelihara kita semua. Kita belajar saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Belajar rendah hati. Belajar sujud dan menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belajar bekerja sama, berjuang bersama-sama, dan kita tahu dalam setiap perjuangan ada berkat besar yang kita nantikan. Oleh karena itu, kita bisa mengucap syukur. Meskipun kita tahu di hadapan kita ada perjuangan. Karena kita tahu ada banyak hal hebat yang kita akan peroleh sama-sama.
di mana nama Tuhan akan dipermuliakan setelah kita memenangkan perjuangan ini. Mari berjuang sama-sama. Dan seperti Tuhan Yesus mengucap syukur, saya ingin mengajak saudara sekalian hari ini, yuk kita mengucap syukur sama-sama. Ada banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Ada rancangan-rancangan hebat, ada mujizat-mujizat besar, kesempatan-kesempatan berkat luar biasa disiapkannya buat kita. Mari kita mengucap syukur, meskipun kita melihat, kita tetap harus berjuang sama-sama. Kita mengucap syukur karena kita tahu, disitulah kita punya kesempatan untuk membuktikan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahwa sukacitanya selalu tersedia bagi kita. Itu kesempatan untuk kita berbuat baik kepada semua orang. Itu kesempatan bagi kita untuk belajar mengandalkan Tuhan dan pantang menyerah. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna
tengah-tengah perjuangan kami. Kasih setia Engkau tidak pernah meninggalkan di kami Tuhan. dalam hidup. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Tuhan ku bersyukur. Bersyukur Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. I love you, Lord. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu yang selalu tersedia. Kau memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Engkau selalu ada di sisiku, Kau selalu ada di depanku, Kau selalu ada dalam hidup kami. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Syukur, segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik. Engkau Tuhan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami tahu Tuhan, kami menghadapi semuanya itu bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, I love you, Lord. haleluya, haleluya. layak disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah
Shalom, Jemaat Gereja Pengharapan Allah. Perjalanan hidup umat Tuhan tidak senantiasa selalu berjalan mulus, tapi semuanya itu dapat terjadi seizin daripada Tuhan. Demikian pada saat ini saya ingin bersaksi tentang apa yang saya alami pada tanggal 19 Oktober di tahun ini. Saya pada saat itu terbangun di posisi 4.30 pagi. Saya sangat terkejut, ternyata napas saya sesak saat itu. Saya bangun, saya berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Dan saat itu juga saya bangun, saya minum obat dan mengambil obat yang saya ambil seketika itu di luar penalaran saya, itulah polisilen. Berjangka waktu kira-kira setengah sampai 1 jam, obat bereaksi, pernapasan saya menjadi longgar. Pada saat itu juga jam 8.30 pagi saya menghubungi Pastor Lim Pejang dan beliau mengatakan bahwa Pak Yani seminggu yang lalu sudah meminta saya obat flu. Ya, saya katakan betul karena saya mengalami pilek saat itu. Dan saat ini saya mengalami sesak napas, Pastor. Kemudian katakan, loh kok begitu? Dia bertanya pada saya, apakah saya demam? Apakah saya batuk? Apakah saya mengalami sesuatu yang tidak enak? Saya katakan, tidak, saya tidak batuk, tidak demam. Tapi kalau pusing, ya, saya cenderung vertigo. Dan saya tambahkan, saya masih merasakan sesuatu, bisa membau dan merasakan lidah daripada apa yang saya rasa. Kemudian Pastor Reza menyarankan, coba HP-nya didekatkan pada hidung dengan pernafasan supaya bisa didengar untuk diperiksa oleh Pastor. Kemudian saya lakukan dan Pastor mendiagnosa kepada saya saat itu, oh ini asam lambungnya meningkat Pak Yani. Jadi hati-hati, istirahat saja, duduk di tempat tidur secara sudut, ya bersandar maksudnya. Oke, dalam perjalanan kesembuhan memang tidak semuanya langsung, tapi dalam 3 hari ke depan saya masih mengalami beberapa kali sesak napas. Ya, di posisi seperti itu saya trauma sekali, saya merasa tidak nyaman. Saya masih teringat posisi waktu saya saat itu sesak napas, tapi semuanya sudah berlalu dan saat sekarang saya sudah mengalami zaman daripada tangan Tuhan. Oleh karena itu saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, janganlah menjadi takut karena penyertaan Tuhan luar biasa dan pertolongannya di luar penalaran kita. Dia melakukan segala sesuatu untuk kebaikan dan pertumbuhan iman kita kepadanya. Sekali lagi saya katakan, senantiasa Tuhan selalu ada pada kita. Oleh karena itu saya ulangi, janganlah menjadi takut, tetap semangat. Pada kesempatan ini pula di hari Desember, di bulan Desember saya sampaikan selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya terang Natal dan pengertiannya yang baik memimpin dan menyertai kita kepada kehidupan yang baru di tahun yang baru pula. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Ibu Lina. Saya bergabung di kelompok kasih care yang ada di Jajar. Saya mau menceritakan kesaksian di masa-masa pandemi ini, bagaimana pertolongan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya diizinkan untuk mengelola sebuah rumah makan. Dan tentunya masa-masa pandemi ini sangat sulit untuk rumah makan dan juga dunia usaha yang lainnya. Semuanya mengeluh. Semuanya serba bingung oleh kondisi dan keadaan ini yang tidak pernah kita bayangkan. Pada waktu itu saya mendengar bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar yang tutup. Mereka merumahkan karyawan, mereka mem-PHK karyawan, dan juga banyak rumah makan yang tutup. Tetapi saya mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau menutup rumah makan. Aku tidak mau merumahkan karyawan. Dan aku juga tidak mau mem-PHK karyawan. Tetapi aku percaya, aku tak melakukan bagianku. Bagian yang tidak mampu aku lakukan, aku percaya Tuhan yang mau melakukannya. Waktu yang sangat sulit saya alami, di mana saya mau menggaji karyawan. Uang tidak berlebih. Dan waktu itu saya mau menggaji karyawan, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan uangnya tidak cukup. Tetapi aku percaya, sebentar lagi aku menggaji karyawan. Tetapi aku percaya, sungguh ajaib dan luar biasa. Cara Tuhan itu tidak pernah dipikirkan oleh pikiran manusia.
Dan itu terjadi, Tuhan cukupkan. Kemudian waktu itu juga Lebaran, kami juga harus membayar THR untuk karyawan. Saya juga katakan kepada Tuhan, Tuhan, untuk THR nanti bagaimana? Tetapi aku percaya, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan saya. Ajaib, Tuhan juga menyediakan. Yang saya pikirkan itu tidak lalar, tetapi Tuhan lakukan. Hari demi hari, bulan demi bulan, saya juga mengalami hal yang luar biasa. Di mana pada bulan Agustus, dari tanggal 1 sampai tanggal 25, uang belum mencukupi. Nanti tanggal 1 saya harus menggaji karyawan dan juga saya harus membayar banyak supplier. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku juga tidak tahu ini sudah tanggal 25. Tahu-tahu karyawan saya katakan, Bu, tadi saya ditelepon orang, katanya mau pesan banyak. Nanti mau telepon lagi. Saya berdoa, Tuhan, secara manusia tidak mungkin kalau dia mau pesan banyak. Tapi saya ngomong sama suami, Pak, Mama tolong didukung doa, supaya orang tadi yang pesan, sungguh-sungguh memesan, bukan hanya sekedar telepon, bukan sekedar tanya-tanya. Dukung doaku ya Pak ya. Sore hari, saya sudah pulang ke rumah, karyawan saya telepon, Bu, uangnya sudah ditransfer. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, terima kasih, Engkau sudah sediakan. Tapi jangan mepet Tuhan, aku takut. Dan itu saya katakan kepada Tuhan. Kadang-kadang secara manusia sering kita takut. Sering iman kita diuji. Tapi bagaimana kita menghadapi? Bagaimana hati kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan itu yang saya rasakan. Bapak Ibu Saudara, apabila saya ditolong Tuhan, tentunya banyak Bapak Ibu Saudara yang akan mengalami keajaiban yang luar biasa sebagaimana Tuhan tolong saya. Yuk, kita jangan takut. Kita masih menghadapi tantangan yang cukup besar di depan, tetapi jangan takut. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia sekali-kali pun tidak akan pernah membiarkan kita, dan Dia sekali-kali pun tidak akan meninggalkan kita. Dia Allah yang tetap setia. Dia akan memberikan kehidupan bagi orang-orang yang percaya, bukan hidup yang biasa, tetapi hidup yang penuh dengan kelimpahan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau menghadapi bersama-sama. Kita dibuat Tuhan tampil beda, makanya kita perlu belajar untuk setia, belajar untuk taat, belajar untuk percaya. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita. Melalui kesaksian kita, banyak orang-orang terberkati. Inilah kesaksian saya, kiranya kesaksian saya boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Shalom, saya Nunung dari Care Gen Ek Mataram. Sekitar bulan Maret, waktu Solo ditetapkan KLB virus Corona, saya dan istri sempat khawatir kalau pekerjaan kami harus terhenti karena tidak mungkin untuk pekerjaan proyek bisa menjaga jarak. Namun hal itu tidak terjadi dan pekerjaan kami tetap bisa berjalan. Dan puji Tuhan juga anak-anak kami selama 9 bulan ini juga dalam keadaan yang sehat. Padahal sebelumnya mereka sering sakit, radang maupun panas. Memang ada masa-masa sulit yang harus kami lalui, tapi kami selalu mengingat akan pertolongan Tuhan. Dan itu menguatkan kami, memberikan kami pengharapan bahwa kami bisa melewati masa-masa ini bersama dengan Tuhan. Tetap semangat saudara, tetap mengingat pertolongan Tuhan dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Tuhan, ku percaya. Haleluya. 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 Oh, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Ku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna
ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Ku percaya. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Oh, haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah nama-Mu. Terpujilah menatap hari esok dengan penuh pengharapan. Haleluya. Kami percaya janji-Mu ajaib menyertai kami. Amin. Haleluya. Kami bersyukur. Firman Tuhan berkata, orang percaya hidup oleh karena iman. Iman kepada janji-janji Tuhan. Dan semua yang menjadi janji Tuhan sudah ditulis di dalam Alkitab atau firman Tuhan yang selalu kita baca. Menjadi perenungan bagi kita sekalian. Kita bersyukur kalau kita sudah melewati tahun 2020 dan ini masuk penghujung daripada tahun. Kita boleh melihat hal-hal yang terjadi di tahun yang sudah kita lewati. Dan kalau boleh saya istilahkan tahun ini adalah tahun pandemi. Namun sebagai orang percaya, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bahwa tahun ini, tahun pandemi ini tentu bukan merupakan tahun yang membuat kita kalah, membuat kita putus asa. Namun tahun yang sudah kita lewati ini, tahun pandemi ini, kiranya kita percaya bahwa Tuhan sedang mengajar umat-Nya. Tuhan sedang melatih umat-Nya. Di mana Tuhan mengajar umat-Nya untuk benar-benar bergantung kepada Tuhan.
hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Mungkin disadari atau tidak, seringkali kita lebih mengandalkan dengan kekuatan kita sendiri, lebih mengandalkan dengan kemampuan kita sendiri, lebih mengandalkan apa yang menjadi kepemilikan kita, harta kita, kekayaan kita, keuangan kita, bisnis kita. Dan Tuhan izinkan tahun pandemi ini terjadi, dan ini bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Tentu Tuhan punya maksud yang besar. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, Allah ingin memulihkan umatnya, jemaatnya, untuk kembali kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel, kita belajar di mana mereka, bangsa Israel, sering mengalami kegagalan iman mereka. Karena mereka lebih menggantungkan kekuatan sendiri, menggantungkan kemampuan sendiri, kepandaiannya sendiri. Nah, Tuhan mengajar kepada mereka. Tuhan mengingatkan kepada mereka banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya umat Israel kembali percaya mengandalkan Tuhan. Nah, tahun pandemi ini sudah kasih Tuhan, tentu Tuhan punya rencana yang besar. Melatih umatnya untuk belajar bagaimana hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa, itu kata firman Tuhan. Tuhan ingin kita kembali kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah melihat campur tangan Tuhan di tahun 2020 ini, banyak yang kita hadapi, tantangan-tantangan yang kita hadapi, dan kita bersyukur kalau kita boleh melewati masa-masa itu dengan baik. Kita bisa dihantarkan Tuhan sampai di penghujung tahun 2020 ini. Dan sebentar kita akan memasuki tahun 2021. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita merenungkan untuk kita memasuki tahun yang baru. Tentu kita harus mengandalkan iman percaya kita. Sekali lagi, iman akan janji-janji Tuhan. Kita belajar untuk melihat apa yang menjadi campur tangan Tuhan di masa-masa lalu. Kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menyatakan segala karyanya dalam kehidupan kita. Kebesarannya, keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melewati semuanya ini, semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Kemurahan kebaikan Tuhan. Mari kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Jangan melihat masalah-masalah yang kita hadapi, tetapi lihatlah perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Baru saja kita mendengar kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita yang menjalani kehidupan di masa tahun 2020 kemarin. Campur tangan Tuhan luar biasa. Tuhan tidak meninggalkan kita begitu saja. Tuhan menyertai kita. Dan mari saudara kasih Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita penuh pengharapan untuk memasuki tahun yang baru. Tentu kita harus mempercayai apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Untuk menjadi dasar kekuatan iman percaya kita memasuki tahun yang baru. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus belajar bagaimana Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Hidup orang percaya adalah menghidupi apa yang menjadi firman Tuhan.
Hidup orang percaya menggenapi firman-Nya. Kita dibawa kepada kehendak dan rencana Tuhan yang besar. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, di penghujung tahun ini mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak. Kita merenungkan semua kebaikan Tuhan, semua kemurahan Tuhan, sehingga kita bisa menatap hari esok penuh dengan pengharapan. Kita percaya bahwa orang-orang percaya tidak pernah ditinggalkan sendiri oleh Tuhan. Tuhan akan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus. Mulai sekarang, mari kita saudara kasih Tuhan untuk kita mulai mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah pribadi Allah yang dijanjikan untuk menyertai kehidupan orang percaya. Dan dibuatnya orang-orang percaya menjadi kuat, keluar sebagai umat lebih dari pemenang. Dan orang-orang percaya dipanggil untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mari, biarlah masa-masa pandemi ini bukan merupakan kesempitan bagi kita orang percaya, tetapi justru menjadi kesempatan bagi kita orang percaya untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Tuhan ingin menyatakan kebesarannya, karyanya bagi dunia ini. Kalau kita melihat banyak masyarakat di sana, di luar sana, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan sedang membutuhkan jawaban hidup mereka di masa-masa seperti ini. Mereka mengalami masa-masa kesulitan. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya? Apakah kita juga menjadi orang-orang yang mengalami kesulitan? Tentu tidak. Itu kesempatan bagi kita. Bukan kesempitan bagi kita. Tapi kesempatan kita melihat mujizat-mujizat Tuhan. Kita melihat karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita untuk masa yang akan datang. Percayalah. Berdoalah. Andalkan Tuhan. Andalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Minta Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Karena janji Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Mari kita raih, mari kita alami apa yang menjadi janji-janji yang daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita renungkan bersama-sama kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kita percaya menatap hari esok dengan iman percaya di hadapan Tuhan. Haleluya. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya.
kita menantikan detik-detik pergantian waktu. Kita akan sebentar meninggalkan tahun 2020, tahun yang penuh dengan kenangan, kenangan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Mari kita merenungkan bersama-sama. Haleluya. Sejenak kita akan tinggalkan tahun yang lama yang sudah kita lewati bersama-sama. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang
kita hitung sama-sama detik-detik pergantian tahun dari tahun 2020 ke tahun 2021. Kita sambut tahun yang baru bersama-sama dengan Yesus. Yes. Ada banyak mujizat, Amin. ada banyak pertolongan Tuhan, Amin. ada banyak hal-hal yang dahsyat yang Haleluya. Tuhan persiapkan buat kita. Yes. Ada banyak kemenangan-kemenangan besar. Amin. Berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Ada sesuatu yang hebat yang Tuhan persiapkan buat Amin. kita. Amin. Yes. Kita hitung mundur sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Berkati dengan limpah. Haleluya. Haleluya. Kita punya Tuhan yang hebat, yang menyertai kita di dalam tahun ini. Selamat berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Sesuatu yang dahsyat dan banyak berkat yang luar biasa menanti kita semua di depan mata. Kami dari PA Salatiga ucapkan selamat tahun baru 2021. Yeay. Happy New Year. Happy New Year. Kami dari PPA Inas mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat tahun 1 Januari 2021. Selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami jemaat Gereja Pengharapan Allah Karangmojo mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Ya hidup pada hari esok sepanjang hidup ku tak gentar karena ku tahu
Sama-sama terimalah berkat dari tempat yang tertinggi, dari surga yang mulia, dari ketiganya yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Segala berkat rohani, segala berkat jasmani yang kau perlukan untuk berjuang dan mengalahkan segala tantangan yang ada di depan, dikaruniakannya kepadamu. Dijaganya engkau daripada segala yang jahat, dan diberkatinya engkau dalam segala hal. Dan biarlah tahun ini jadi tahun di mana engkau mengalami tahun kemenangan, tahun mujizat, tahun berkat Tuhan, tahun penyertaan Tuhan buatmu. Dan kau akan bergerak di dalam tujuan Allah, sehingga kau mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu, yaitu kemenangan demi kemenangan dan memuliakan nama Tuhan. Terima berkat Tuhan dengan iman percayamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati saudara sekalian.